telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, ibu kaum muslimin, bahwasannya dia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Lalu beliau memilih gua Hira dan bertahanut, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya, sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahanut kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah mempersiapkan bekal, sampai akhirnya datang Al-Haq saat beliau di Gua Hira. Malaikat datang seraya berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata lagi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Beliau menemui Khadijah binti Khawailid seraya berkata, selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah. Aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin As'ad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Waraqah sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini. Waraqah berkata, wahai putra saudaraku, apa yang sudah kamu alami? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan peristiwa yang dialaminya. Waraqah berkata, ini adalah namus seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai, seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah aku akan diusir mereka? Waraqah menjawab, iya, karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ini, kecuali akan disakiti, dimusuhi. Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu dengan sekemampuanku. Waraqah tidak mengalami peristiwa yang diyakininya tersebut, karena lebih dahulu meninggal dunia pada masa fatrah, kekosongan wahyu. Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah
bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansori bertutur tentang kekosongan wahyu sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan. Ketika sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit. Aku memandang ke arahnya, dan ternyata malaikat yang pernah datang kepada aku di Gua Hiro duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun ketakutan dan pulang dan berkata, selimuti aku, selimuti aku. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu, wahai orang yang berselimut, sampai firman Allah, dan berhala-berhala tinggalkanlah. Sejak saat itu, wahyu terus turun berkesinambungan.